Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para santri dan juga pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla karena Dialah yang pantas untuk dipuji. Karena Dialah yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, ihsan, nikmat berada di atas hidayah, di atas sunnah, di atas Islam, yang merupakan ini adalah orang-orang pilihan yang Allah berikan kepada hamba-hamba terpilih. Sehingga semestinya dari nikmat inilah mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur terhadap nikmat yang paling besar, yaitu nikmat di atas hidayah. Kemudian salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang istiqomah untuk mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, para santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pembahasan di sore hari menjelang berbuka ini yaitu bagaimana agar Ramadan kita di tahun ini lebih bermakna. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, banyaknya segala keistimewaan dan keutamaan di dalamnya. Ramadan merupakan tamu spesial, tentu momen musim-musim yang ditunggu-tunggu oleh setiap hamba mukmin. Hamba-hamba yang merindukan akan besar rahmat karunia Allah tabaraka wa taala. Di sanalah banyaknya peluang-peluang segala amalan ibadah yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, yang kita sama-sama berlomba-lomba untuk menuju kebaikan, menuju kepada hamba-hamba yang menjadi bertambahnya rasa takut dan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Dan tentu kita semua Ramadan pada tahun ini ya, jadikanlah sebagai Ramadan yang terakhir bagi kita. Belum tentu kita bisa bertemu lagi di tahun yang akan datang. Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir kita. Sehingga jadikanlah hal itu di dalam hati kita yang paling dalam untuk meyakini bahwa kita akan berjumpa dengan tamu spesial di tahun ini. Siapa tahu di tahun berikutnya kita tidak lagi bisa berjumpa lagi dengannya. Sehingga dari sanalah akan timbul di dalam diri kita untuk ada rasa giroh, semangat yang besar, giat sungguh-sungguh melaksanakan segala amalan-amalan, berlomba-lomba dalam amalan kebaikan, amalan ibadah, ya, yang mana apabila kita mengejar amalan-amalan ibadah di bulan tersebut, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu.
Ya, ini merupakan salah satu ganjaran besarnya pahala yang Allah berikan, yaitu diampuninya segala dosa-dosa kita yang telah berlalu. Kemudian juga kita melaksanakan sholat qiyamul lail. Man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang mulia ya, menunjukkan kepada kita ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia sholat qiyamul lail dan juga qiyamul lail di malam Lailatul Qadr, maka akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Tapi dengan catatan man qoma Ramadana atau man qoma Lailatul Qadri imanan, dengan rasa keimanan, wah hisab, dan juga adanya rasa pengharapan akan diberikan ganjaran pahala yang besar dari sisi Allah. Rasa harapan, berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka di sanalah akan mendapatkan suatu hadiah yang besar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan apabila hilangnya di antara salah satunya atau dua-duanya, dia berpuasa, dia melaksanakan, mengerjakan sholat qiyamul lail, tapi tanpa adanya rasa keimanan atau tanpa adanya rasa pengharapan atau dua-duanya hilang, maka tentunya tidak mendapatkan keutamaan apa yang dikatakan Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dia nggak mendapatkan suatu ampunan dari Allah Tabaraka Ta'ala. Ikhwatal Islam, para santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tentu kita mengerjakan amalan-amalan kebaikan ini semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Amalan-amalan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ini semuanya adalah hasil yang akan kita meraihnya nanti di akhirat. Apakah kita akan bahagia atau sengsara? Dan kita tentu hidup di dunia tidaklah lama. Ada masa batasnya, ada masa expirednya. Seperti halnya barang, makanan, ya. Ada masa expired, habis. Begitu juga dengan umur kita. Umur kita pun juga ada masanya. Ya. Kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqallu ma yajuzu zalik. Umur umatku, kata Nabi SAW, itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya, 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang melebihi dari 70 tahun. Ada memang, tapi sedikit. Sehingga yang lebih banyak masa habisnya waktu umur umat Nabi Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70 ya. Umur dari 1 tahun sampai 60 atau 70. Bahkan yang kita lihat justru belum mencapai 60, banyak yang sudah Allah wafatkan. Ya, di umur 50, 40, 30, 20, 10. Bahkan yang masih kecil, masih balita pun juga kalau sudah ila ajalin sama, batas waktunya selesai, maka selesailah masa hidup di dunia. Sehingga ini menjadi peringatan bagi kita semua ikhwatal Islam, para santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa umur kita ini singkat di dunia. Ya. Semakin bertambahnya umur kita justru akan semakin dekat dengan ajal. Dengan ajal kita. Kadang kala ada orang yang bertambah umur malah ada rasa kebahagiaan sampai merayakan hari raya ulang tahun. Ya, justru ini keliru. Kenapa? Karena ketika dia bertambah umur, justru yang harus semakin yang dia ada rasa kekhawatiran, rasa takut dia kepada Allah. Karena apa? Karena masa hidup dia itu semakin lama semakin menipis. Ya. Mendekati kepada bertambahnya umur kan semakin mendekati kepada batas expired, yaitu mendekati kepada umur 60. Umur bertambah kepada 20, bertambah lagi kepada 30, 40. Itu kan semakin dekat dengan batas umur. Justru semestinya bagi setiap hamba yang beriman, mukmin, dia ada rasa semakin takut pada Allah Tabaraka Ta'ala karena semakin dekatnya dengan ajal. Apa yang harus dia persiapkan nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya, ketika dia sudah masanya habis di dunia. Dan sebaik-baik bekal tentunya nanti yang akan kita bawa di akhirat yaitu apa? Ketakwaan.
Kata Allah tabaraka taala, "Wa tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairu zad taqwa." Karena sebaik-baik bekal ialah rasa takwa. Sebaik-baik bekal ialah ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Mengingat kita sudah datang bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan dan rahmat, yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Di sini kita berupaya untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya memasuki di bulan tersebut. Bulan Ramadan merupakan bulan yang banyak keutamaan, keistimewaan. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya yang sudah masyhur di antum semua, "Qad ja'akum Ramadan," sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Ya, kita melihat keberkahan di mana-mana. Apa arti dari kata berkah? Ziyadatul khair wa thubutuhu. Ya, bertambahnya kebaikan dan tetapnya kebaikan pada poros tersebut. Itu namanya keberkahan. Ya, kita melihat ya, banyaknya orang yang saling berlomba-lomba untuk bersedekah. Banyaknya di antara mereka yang bersemangat menghafal membaca Al-Quran, menghatamkannya, kemudian zikir, tilawah, qiyamul lail, dan juga amalan-amalan saleh yang lainnya. Kita melihat keberkahan dari sisi dunianya, banyaknya para pedagang-pedagang di waktu sore yang menyajikan makanan iftar, takjil segala macam. Ya, di mana-mana itu kita lihat, kita rasakan. Ya, ini merupakan salah satu keberkahan yang Allah berikan. Iftaradallahu alaikum siyamah. Kemudian keutamaan di bulan tersebut berbeda dengan bulan yang lainnya, yaitu apa? Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ya, yang mana puasa ini hanya Allah wajibkan saat di bulan Ramadan. Adapun selain daripada Ramadan maka tidak. Maka dari sinilah ya, kita maksimalkan saat-saat kita masih di dalam bulan Ramadan, mari kita gunakan waktu-waktu kita dengan hal yang bermanfaat. Terlebih lagi di kondisi kita saat ini sedang saum, sedang berpuasa, sedang menahan diri dari syahwat, ya, dari makan, minum. Dan puasa juga memiliki suatu amalan ibadah yang banyak sekali keistimewaannya. Di antaranya setiap, kata Nabi SAW, setiap anak cucu Nabi Adam apabila dia amalan soleh maka akan dilipat gandakan. Ya, akan dilipat gandakan amalan-amalan solehnya. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, aku akan membalasnya. Fa innahu yada'u ta'amahu, taraka ta'amahu wa syarabahu. Karena ibadah puasa ini ya, dia min ajli, dia meninggalkan dari makan dan minum karena untukku. Artinya apa? Ibadah puasa merupakan ibadah yang Allah khususkan, yang Allah sendiri akan membalasnya. Karena ibadah puasa itulah hamba seseorang ya meninggalkan makanan dan minuman karena untukku. Makanya dari itu ya, siapa saja yang dia melanggar aturan Allah di bulan Ramadan, siang-siang minum, makan, mokel, diam-diam ya, umpamanya di WC atau di pojok kasur, ditutup selimut ya. Kriuk-kriuk berdengar dari mulutnya ya. Ini hati-hati ikhwan. Antum telah melanggar, bahkan menentang pada pembuat syariat, yaitu Allah Tabaraka Ta'ala. Karena Allah sendiri mewajibkan ya, seluruh ibadah, rangkaian ibadah dan syariat ini semuanya dari Allah Tabaraka Ta'ala. Allah mewajibkan puasa, antum tidak puasa, ini tentunya antum menantang. Artinya tidak patuh terhadap perintah Allah. Maka dari itu waspada,
Jangan meremehkan karena hanya cuil atau segenggam makanan yang antum masukkan ke dalam api neraka, ya besarnya azab atau hukuman yang Allah berikan kepadanya karena mendapatkan dosa yang besar. Ikhwatul Islam, para santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ya telah memberikan beberapa kiat dalam menyongsong musim yang penuh dengan limpahan kebaikan ini. Jadi bagaimana kiat-kiat kita agar jadikan Ramadan ini lebih bermakna, arti dan kehidupan kita, lebih berarti dan bermakna untuk kehidupan kita. Di antara para ulama ada yang menyebutkan beberapa kiat-kiat, ya di antaranya ialah yang pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingatkan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan di musim-musim ibadah, ya tentunya bulan Ramadan adalah suatu musim daripada musim-musim ibadah. Banyaknya amalan-amalan ibadah yang sangat-sangat ringan kita lakukan, yang kita kerjakan, ya. Sehingga di sini perlu bagi seorang hamba untuk memohon pertolongan, bimbingan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sejatinya apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, baik itu dari puasa, sedekah, qiraatul Quran atau tilawatul Quran, zikir, qiyamul lail, ya, dan segala amal-amalan ibadah lainnya tidaklah bisa kita lakukan kecuali atas pertolongan taufik dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini semua adalah pertolongan, taufik, anugerah yang Allah berikan. Sehingga semestinya bagi kita sebagai hamba mukmin, kita memohon kepadanya agar Allah memberikan taufik kepada kita. Ya, Allah memberikan keringanan agar kita dapat melangkah-langkah menuju kebaikan, menuju berlomba-lomba dalam amalan soleh. Yaitu cara kita memohon pertolongan kepadanya dengan bertawakal kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Apa arti tawakal? Yaitu menyandarkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sandarkan hidup kita seluruhnya, utuhnya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku itu hanya untuk Allah. Kita sandarkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Allah. Lillahi rabbil alamin. Allah lah Rabb semesta alam. Jadi kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Maka dari itu, salah satu teladan dari para ulama salaf, yaitu ulama-ulama terdahulu, mereka rasa bentuk tawakal mereka kepada Allah Tabaraka Ta'ala itu 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka sudah memohon, meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka Ta'ala agar dijumpainya dengan bulan Ramadan. Bayangkan, ya, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, para ulama salaf itu sudah memohon. Ya, Allahumma salim li Ramadan, wa salim li Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku di bulan Ramadan. Jadi sudah meminta kepada Allah agar Allah menjumpai dia dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Ini salah satu bentuk tawakal para ulama salaf, ya, kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan juga para ulama salaf memohon kepada Allah agar dimudahkannya untuk menggali segala amalan-amalan ibadah yang banyak sekali keutamaan di dalamnya. Ya. Jadi mereka tak hanya meminta untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, tapi juga meminta kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar Allah memudahkan untuk menjalankan syariatnya, berlomba-lomba menuju kebaikan, berlomba-lomba untuk beramalan solih, ya, mengerjakan segala amalan-amalan solih, dan memohon perlindungan dari segala penghalang dari hawa nafsu atau
yang dia malas untuk melakukan amal soleh. Ini para ulama salaf. Adapun bagi yang tidak ada rasa tawakal kepada Allah Tabaraka Ta'ala, maka dia akan menjadikan urusan pribadian dia itu hanya untuk diri sendiri. Artinya dia tidak sama sekali memohon menyandarkan urusan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Nah, ini salah satu bentuk kenistaan bagi seorang hamba, yaitu tidak adanya rasa ingin tawakal memohon kepada Allah. Dia hanya menyandarkan kehidupan dia hanya semata dirinya, bahwasanya saya yang berkuasa, padahal dia tidak berkuasa. Yang kuasa hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dia tidak memiliki kekuasaan. Hamba siapapun, baik itu seorang pejabat atau rakyat, baik orang kaya atau miskin, ya, baik dia orang pintar atau orang yang biasa-biasa saja, semuanya sama. Ya, semuanya lemah di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan hakikatnya memang mereka lemah. Ya, mereka memiliki jabatan, memiliki kekuatan, memiliki pendidikan atau titel pendidikan yang tinggi. Semua sejatinya itu hanyalah pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Allah Tabaraka tidak menganugerahkan dan memberikan pertolongan kepadanya, amat mustahil dia akan bisa seperti itu. Jadi ini yang harus perlu kita sadarkan, bahwa semua apa yang kita raih, yang kita dapatkan itu sejatinya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menambahkan, dalam melaksanakan suatu amalan ibadah, seorang muslim agar memperhatikan beberapa poin yang harus dia renungkan, ya, saat berlangsung dan setelah pelaksanaannya. Yang pertama, mengenai hal kebutuhan, ya, sebelum beramalan menunjukkan sikap tawakal dia kepada Allah, semata-mata berharap kepadanya, agar dia senantiasa Allah Tabaraka Ta'ala membantu dan meluruskan amalannya. Jadi dia memohon kepada Allah agar Allah Tabaraka Ta'ala memberikan pertolongan, memberikan anugerah kepada dia, agar dia dimudahkan untuk menjalankan urusan-urusannya, baik itu dunia ataupun urusan akhirat. Terlebih lagi dalam masalah akhirat, ya, agar dia dijauhkan dari segala hawa nafsu, ya, dari segala subhat, dari segala hal-hal yang menjadi penghalang dia dengan beramalan soleh. Kemudian Imam Ibnu Qayyim, muridnya, menyatakan rahimahullah ta'ala, para ahlul ilmi telah sepakat bahwa salah satu indikasi taufik Allah Tabaraka Ta'ala kepada hambanya ialah pertolongan kepadanya. Jadi ciri kita diberikan pertolongan oleh Allah Tabaraka Ta'ala saat tatkala kita melakukan suatu amalan soleh, ingin melaksanakan amalan soleh, baik itu bentuk sedekah, semangat bersedekah, membaca Quran, qiyamul lail, dan amalan ibadah lain-lainnya, maka ketahuilah itu merupakan tanda ciri atas pertolongan Allah Tabaraka Ta'ala yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi kalau kita merasa, aduh, saya ini kok mudah sekali yang ingin sekali membaca Al-Quran terus menerus, ya, rasanya tuh kalau nggak baca Quran rasanya sempit, hampa. Dia sesekali ingin melihat Al-Quran lalu baca, kemudian setelah itu melihat lagi ingin baca. Dia memiliki harta, ingin sekali bersedekah. Dia tatkala di sholat qiyamul lail, dia tidak menyia-nyiakan atau menunda-nunda. Ya, di saat imam sudah takbir dia segera langsung melaksanakannya. Apabila seorang hamba merasa di dalam dirinya itu semangat melakukan amalan ibadah, ketahuilah itu semua tanda ciri dia telah ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia telah diberikan anugerah taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan mafhum mukhalafahnya sebaliknya, kalau dia merasa berat di saat itu, apalagi di saat bulan Ramadan tentunya, ya, saat ini kita berada di Ramadan, dia merasa berat ketika ingin baca Quran, kok rasanya berat sekali lisan ini untuk membaca. Pengennya tuh kalau udah pegang Quran males, ya, aduh, kadang melihat aja udah males, apalagi dipegang, ya, ingin baca udah berat gitu. Kalaupun dia baca, itu paling sedikit yang dia baca, nggak banyak.
Dia lebih banyak ngobrol, lebih banyak berkeluyuran, nggak jelas, lebih banyak tidur, ya, bercanda dan segala dan seterusnya. Dia banyak menyanyiakan. Dia banyak harta yang dia miliki. Ingin bersedekah rasanya berat, mengeluarkan sepeser rupiah. Ingin melaksanakan qiyamul lail rasanya berat juga. Aduh, pasti lama nih bang ini. Ya. Dia ingin sholat, pura-pura batal. Akhirnya dia mana pura-pura batal tuh? Ke WC. Ke WC itu bukan kencing, nggak kentut, nggak kencing, nggak buang angin, tapi ngapain? Ngobrol akhirnya sama temennya, bercanda, ngobrol aja. Atau bahkan dia lari pergi kemana, ke WC, ya, senderan sambil tidur kalau dia ngantuk, ya. Atau dia pergi kemana, intinya keluyuran dia. Jadi saat qiyamul lail dia nggak semangat untuk bersegera melaksanakan qiyamul lail. Justru yang ada menunda-nunda, menyanyiakan. Ketika imam baru mau ruku, ya, pas ruku baru dia langsung lari cepet-cepet, urut, ya, sholat akhirnya. Nah, orang macam seperti ini, ketahuilah ikhwah, ya, antum harus sadar bahwasanya ini tanda bahwasanya Allah tabaraka tidak membantu menolong dia. Allah telah menghalangi dia dari anugerahnya yang penuh dengan keutamaan. Dia telah dihalangi dari segala berbagai macam keutamaan atau anugerah dari Allah tabaraka taala. Ya. Adakah rasa takut di dalam diri kita? Ya. Ketika kita merasa berat ingin melaksanakan amal salih, kita ada rasa malas. Nah, kalau kita ada rasa dalam hal itu, maka petanda kita sudah tidak diberi pertolongan Allah. Kita dijauhkan dari rahmat dan anugerahnya. Maka semestinya bagi hamba-hamba yang merasakan demikian, dia harus semakin banyak berdoa dan mohon pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan segala pertolongan segera kepadanya, memberikan segala anugerah kepadanya. Agar apa? Agar dia tidak menjadi hamba-hamba yang dilantarkan, menjadi hamba-hamba yang disia-siakan. Ketahuilah kata Nabi SAW, rogiba an fulanin adroka syahrul ramadan falam yufarlah. Sungguh celaka bagi seorang hamba yang dia mendapati di bulan Ramadan tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Celakalah bagi hamba tersebut. Kata Nabi SAW, rubba sha'imin hadzuhu minas siyami al-aju wal atos. Betapa banyaknya orang yang berpuasa tapi cuman hanya merasakan adanya rasa haus dan lapar saja. Betapa banyaknya orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja dari puasanya. Artinya apa? Tidak mendapatkan ganjarannya. Ya, karena banyaknya kelalaian. Bahkan dia malah berbuat kefasikan, berkata zur, perkataan dusta, berkata yang kasar, kotor, jorok, berkata yang tidak semestinya untuk diucapkan, kata-kata yang jauh dari para sifat thalibul ilmi. Ketahuilah orang-orang yang semacam ini, maka kata Nabi SAW, man lam yada qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang, kata Nabi SAW, yang tidak meninggalkan perkataan sia-sia, perkataan dusta, qaula zur, ya, perkataan yang sia-sia, perkataan dusta, perkataan-perkataan yang kotor, yang kasar, wal amala bih, dan dia terus melakukannya, perkataan dan perbuatan yang sia-sia, ya dia tidak mau, tidak ada semangat untuk beramal salih. Dia pengennya tuh banyak ngobrol, bercanda, keluyuran keliling, ya nggak jelas, ya, tidak ada rasa semangat untuk memegang membaca Quran. Maka falaysa lillahi hajatun, Allah tidak butuh terhadap puasanya. Puasanya tidak bernilai pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga apa? Rubba shaimin hadzuhu minas siyami al-ju' wal atas. Dia hanya merasakan haus dan lapar saja, tapi tidak ada sedikit pun pahala yang Allah berikan kepadanya. Rugi tidak? Rugi apa untung? Tentu sangat merugi, ikhwan. Rugi sekali.
Makanya betapa banyak kata Nabi SAW, ya, atau kata Nabi SAW, orang-orang yang dia telah berlalunya bulan Ramadan tapi tidak diampuni. Dan kata Nabi SAW, orang seperti ini dia celaka, celaka, dan celaka. Ya. Karena amalan yang dia lakukan di saat bulan Ramadan tidak menumbuhkan ya rasa ketakwaan dia, yaitu dengan tidak berlomba-lomba untuk menggapai ridha Allah Tabaraka Ta'ala, tidak mengerjakan segala amalan-amalan solih. Tentunya ini sangatlah merugi, ya. Tidak bernilai makna arti bagi kehidupan dia. Nas'alullah salamah wal afiyah. Semoga Allah SWT melindungi kita dari semacam itu. Kemudian yang kedua, saat penyelesaian ibadah maka perlu diperhatikan bagi seorang hamba, yaitu rasa keikhlasan dia dalam beramalan solih. Ya, jadi kita beramal solih, baca Quran bukan atas dasar tuntutan dari guru, ustadz, musyrif, orang tua, ya bukan. Nah, baca Quran. Kalau enggak nanti enggak dikasih uang THR dari abah, dari bapak, dari abi umpamanya. Ya berarti dia baca Quran atas dasar tuntutan kalau seperti itu. Ya, maka ini rasa keikhlasannya tentu dipertanyakan. Maka dari itu segala amalan-amalan ibadah kita harus didasari dengan rasa keikhlasan kita kepada Allah. Timbul di dalam dari hati kita ini rasa ikhlas bahwasanya saya melakukan amalan-amalan soleh ibadah ini semata-mata hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua itu ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengikuti petunjuk Rasulullah SAW cerminan bagi dia antara dia akan selamat atau celaka. Apabila dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti amalan-amalan ibadah yang dicontohkan, maka ini adalah keselamatan bagi dia di dunia dan akhirat. Apabila dia tidak mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, bahkan mengadakan suatu baru dalam agama, maka ini petanda dia tentunya tidak diselamatkan. Artinya hamba yang celaka. Wa iyadzubillah. Yang ketiga, usai melaksanakan ibadah, yang harus dikerjakan ialah memperbanyak istighfar. Kita harus memperbanyak istighfar, rasa ampunan kita kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Karena segala amalan-amalan ibadah yang kita lakukan itu banyaknya segala kekurangan, banyaknya kelalaian. Kadang kita melaksanakan sholat itu ada rasa lalai di dalam hati kita, kemudian rasa khusyuk kita melaksanakan sholat kadang kepikirannya kemana-mana, betul ya. Kita merasakan sholat nih, kadang kita merasa dalam sholat kita ini gak khusyuk. Ya mikirin pulang, mikirin main bola, mikirin makanan, minuman, mikiran yang lain-lainnya. Jadi dia pikirannya kemana-mana. Ya wujuduhu ka'adami, adanya dia dalam sholat seperti nggak ada. Ya karena nggak ada serapan rohani dalam sholatnya. Maka dari sinilah kita harus banyak memohon ampunan kepada Allah Taala, beristighfar. Maka dari itu setiap selesai kali sholat kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW banyak beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian berzikir, ya, dengan lafaz-lafaz zikir yang disyariatkan. Kedua, sebelum Ramadan tiba, di antara kiat kita agar Ramadan ini menjadi arti bagi kehidupan kita, sebelum Ramadan tiba, hal lain yang harus dilakukan seorang hamba yang bertobat. Sekarang kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan. Semestinya sebelum masuk ke bulan Ramadan kita harus banyak bertobat, berinabah. Wa anibu ilallah, berinabah, berkembalilah kepada Allah ya. Kembali kepada Allah, banyak istighfar, banyak mohon ampunan, tobat. Ya. Dan ini merupakan perintah Allah Tabaraka Ta'ala di setiap waktu dan tempat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri tahtaha anhar. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebaik-baik tobat, dengan semurni-murninya tobat. Ya, tobat yang benar-benar tobat artinya apa? Dia menyesal atas perbuatan dosa yang dia telah lakukan, kemudian dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Jangan cuma hanya tobat sementara, tobat sekarang, besok udah ngelakuin lagi dosanya. Tobat pacaran, besok udah cari gebetan yang lain. Ya. Tobat ngebully orang, ya besok ngebully lagi. Ya, terus saya kayak gitu.
ya ini nggak benar tobatnya. Orang yang benar tobatnya, ketika dia pacaran dia benar 100% meninggalkannya, dia bertobat dari membuli orang, maka dia nggak pernah membuli lagi. Maka hal seperti ini, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Ya Allah semoga akan mengampuni dosa-dosanya, menghapuskan segala kesalahan dia, kesalahan kalian, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surganya, ya, yang sungai mengalir di bawahnya. Kemudian ya, itulah ya beberapa kiat yang bisa kami sebutkan agar kita menjadi Ramadan di tahun ini ya, dan tahun-tahun berikutnya yang semoga Allah menjumpainya lebih bermakna, lebih berarti bagi kehidupan kita, sehingga kita mendapati bulan Ramadan penuh dengan tabungan pahala, bekal yang sangat banyak untuk kita simpan dan kita petik nanti di akhirat kelak, sehingga tidak menjadi suatu amalan yang sia-sia. Ya, kita tidak sia-sia di dalam bulan suci ini dengan segala perkara-perkara yang sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Ya, banyak sekali perkara-perkara yang dapat melarikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita, melindungi kita dari segala bentuk perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang lalai, yang dusta, lalai, dan perkataan-perkataan yang sia-sia yang tidak ada nilai pahala sedikit di dalamnya. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita semua. Amalan ibadah puasa, sedekah, salat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan untuk agar kita semangat, ya, agar Allah memberikan semangat kepada kita untuk mengamalkan amalan-amalan ibadah, berlomba-lomba fastabiqul khairat. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر